Rumah sederhana di Dusun Jetis Kawiran, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang diselimuti duka mendalam pada Kamis, 8 Juni 2025, pagi. Di halaman rumah itu, keluarga dan para tetangga menengadahkan tangan, merapalkan doa untuk melepas jenazah Vina Mukarramah menuju peristirahatan terakhir. Vina merupakan satu di antara ustazah Yayasan Asy-Syafiyah yang menjadi korban kecelakaan maut di Jalan Provinsi, Kalijambe, Purworejo. Jenazah Vina dikebumikan hari ini karena menunggu adiknya, Mafifatul Waro, yang perjalanan pulang dari Bogor, Jawa Barat. Sang adik tiba pukul 6 pagi. Beranjak siang, jenazah lalu diberangkatkan ke pemakaman umum kampung setempat. Dalam ingatan keluarga, anak sulung dari dua bersaudara itu dikenal supel, baik dan ramah terhadap siapapun. Keluarga sangat kehilangan Vina. Tapi mau bagaimana lagi? Keluarga harus ikhlas karena sudah takdir. Mudah-mudahan kepergian Vina diterima Allah, ujar Soniran, lirih. Soniran merupakan sepupu mendiang Vina. Ia menjadi perwakilan keluarga yang berangkat ke Purworejo ketika peristiwa memilukan pada Rabu, 7 Mei 2025, siang itu terjadi. Saat ditemukan di rumah sakit, kata dia, kondisi tubuh Vina utuh, hanya ada luka di bagian pelipis sebelah kanan. Tetapi sudah tidak bernyawa. Di mata Soniran, Vina adalah anak baik. Sulung dari dua bersaudara itu suka mengajar ngaji Al-Quran. Selain mengajar di Yayasan Asy-Syafiyah, Vina juga membuka kelas tahfidz Quran di rumahnya. Muridnya adalah anak-anak kampung setempat hingga luar kampung juga ada. Mereka belajar menghafal Al-Quran, karena Vina dikenal sebagai hafizah atau orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Keterampilan menghafal Al-Quran didapatkan Vina ketika menjadi santri di Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang. Vina dibesarkan di lingkungan pesantren selama 6 tahun. Sekembalinya dari pesantren, ia mengamalkan ilmunya dengan mengajar ngaji di lingkungan tempat tinggalnya maupun di yayasan. Selain ngajar di yayasan, di rumah juga ngajar kelas tahfidz Al-Quran. Muridnya dari kampung sini, lain kampung juga ada, mereka di sini diajari menghafal Al-Quran, ujarnya. Soniran mengaku sempat bertemu Vina Rabu pagi sebelum berangkat mengajar ke yayasan. Saat itu tidak ada firasat apapun. Vina terlihat masih ceria. Ia tidak mengira bahwa itu merupakan pertemuan terakhir. Terakhir ketemu Rabu jam 7. Gak sempat ngobrol, cuman lihat aja di depan rumah. Biasa. Masih ceria. Gak ada firasat apa-apa, biasa saja. Tingkah laku juga gak berlebihan, ungkap dia. Kini anak sulung yang baik hatinya itu telah tiada. Pemakaman Vina diiringi tangisan keluarga dan tetangga. Rumah duka juga tak pernah sepi. Silih berganti orang-orang datang. Para tetangga, murid maupun ustazah lainnya. Mereka berduka. Isak tangis kadang terdengar di balik tutupan kerudung. Saat jenazah masuk ke liang lahat, banyak para pelayat yang menyeka matanya karena tak kuasa membendung air matanya. Kepala Dusun Jetis Kawiran Rambeanak, Mungkit, Samsul Huda, mengungkapkan Vina adalah anak istimewa. Dusun Kawiran berduka. Menurut dia, Vina dikenal supel dan ramah. Dia juga dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Mendiang juga suka membaur dengan masyarakat. Orangnya sangat istimewa. Baik hatinya. Suka mengajar ngaji. Di lingkungan juga membaur. Kami kehilangan, katanya.
Korban tewas kecelakaan maut truk versus angkot di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah bernama Vina Mukaromah dimakamkan hari ini pada Kamis 8 Mei. Suasana berkabung pun menyelimuti rumah duka di Desa Rambeanak, Kecamatan Bungkit, Kabupaten Magelang. Vina menjadi jenazah terakhir dari 10 korban tewas yang telah dimakamkan. Adapun almarhumah Vina merupakan pengajar SD Islam Tahfiz Quran Asy-Syafiyah. Informasi lengkapnya terkait pemakaman almarhumah Vina akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jogja, Yuwantoro Windu Aji. Selamat siang, Toro. Silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang rekan Siska. Ya, jadi bisa saya laporkan bahwa tadi Tribun Jogja sempat meliput di Desa Rambeanak di Kecamatan Bungkit, Kabupaten Magelang, tepatnya di rumah duka almarhumah Vina Mukaromah yang merupakan salah satu korban meninggal dalam kecelakaan tragis yang melibatkan antara sebuah truk pasir dan angkot di wilayah Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, di mana peristiwa itu terjadi kemarin Rabu tanggal 7 Mei 2025, dan peristiwa itu menyebabkan 11 nyawa melayang, di mana 10 korban tewas diantaranya adalah guru SD di IT Quran Asy-Syafiyah. Jadi bisa saya laporkan di rumah duka ini suasana haru dan duka sangat terasa, banyak pelayat yang berdatangan dan juga sempat menyalatkan jenazah. Kemudian tangis keluarga juga sempat pecah saat jenazah Vina yang masih berusia 28 tahun ini diangkat dari rumah duka menuju pemakaman umum di dusun setempat, di mana para pelayat dan juga pihak keluarga turut menghantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Begitu, Siska. Baik. Lalu Toro, bagaimana sosok almarhumah Vina di mata keluarga dan juga kerabatnya semasa hidupnya? Oh ya, baik. Jadi Tribun Jogja sempat mewawancarai dengan Paman Vina yang juga Kepala Dusun Kawiran Jetis bernama Pak Samsul Huda, di mana Vina ini diketahui sebagai anak pertama dari pasangan Hamam Saifuddin dan Pujianti, di mana almarhumah merupakan sosok muda yang dikenal baik oleh warga sekitar dan juga dianggap sebagai sosok yang supel dan mudah bergaul gitu ya, walaupun agak pendiam gitu. Dan Vina ini juga dikenal sebagai seorang penghafal Al-Quran dan telah mengaji selama 4 hingga 5 tahun terakhir di lingkungan dusun. Jadi Vina ini memang belum menikah dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Kalau untuk pihak keluarga sendiri memberikan keterangan mengetahui adanya insiden kecelakaan itu pada kemarin siang ya, kemudian informasinya masih simpang siur, namun setelah terkonfirmasi ternyata itu benar adanya terjadinya kecelakaan dan jenazah Vina diantarkan ke rumah duka pada hari Rabu kemarin ya, tanggal 7 Mei 2025. Namun untuk jenazah Vina ini tidak langsung disemayamkan malam itu juga, seperti halnya jenazah-jenazah lainnya, korban lainnya. Ini di mana mereka jenazah lainnya ini dimakamkan kemarin, namun Vina dimakamkan hari ini dikarenakan menunggu adiknya yang masih berada di Bogor. Jadi pemakaman korban Vina ini baru bisa dilaksanakan pada hari ini, Kamis. Demikian laporan saya, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jogja, Yuwantoro Windu Aji. Selamat bertugas kembali. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, la ilaha illallah.
Mau dimakamkan jam 9. Soalnya mau tadi malam seperti yang di Mbak Nelly sebelah di Judes itu nunggu adiknya minta suruh nunggu yang pulang dari Bogor gitu. Pak, kalau Mbak ini sudah berkeluarga belum, Pak? Belum, masih single. Masih single. Ya. Dua bersaudara, makanya yang satu di Bogor itu harus ditunggu gitu. Pemakamannya harus menunggu dia sampai di sini. Mbak, ini ngajar udah lama Pak? Berapa ya? 3-4 tahun kali ya? 3-4 tahun kali. Ngajar apa, Pak? Ngajar apa, Pak? Ini apa ya? Al-Quran. Al-Quran. Kalau Ya. kesehariannya pripun, Mbak? Vina, Pak? Orangnya seperti apa? Orangnya. Orangnya baik, orangnya supel. Apa ya? Ya apa umumnya wong desa lah gitu ya. Kalau sempat berkomunikasi terakhir nggak Pak sama jenengan Mbak Vina? Ketemu terakhir pas ini dulu pas ngaji di sini pas apa ya, pas selapanan Kemis Waginan. Di sini kan tiap malam Kemis Wagi ada selapanan gitu. Itu ketemu atau sempat ngobrol? Enggak, cuman ketemu aja gitu, nggak sempat ngobrol apa. Kemarin dapat kabar dari kecelakaan itu gimana? Dari siapa, Pak? Kemarin dapat dari ini salah satu warga sini juga ada yang guru di sana, Pak Helmi namanya, ada di sini Pak Helmi, nanti mungkin bisa tanya-tanya Pak Helmi juga. Itu dari Pak Helmi, tapi waktu itu belum jelas. Pas waktu dapat orang-orangnya itu ya kita kaget semua gitu loh. Pak, kalau tadi malam jenazah sampai sini jam berapa, Pak? Jam 7. 7, ya. Jam 7-an ya. Keluarga sebelumnya ada firasat enggak, Pak? Kurang tahu ya. Nanti rencana dimakamkan di mana nih, Pak? Di pemakaman umum dusun sini. Ya. Oh, iya. Rumah sederhana di Dusun Jetis Kawiran, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang diselimuti duka mendalam pada Kamis, 8 Juni 2025, pagi. Di halaman rumah itu, keluarga dan para tetangga menengadahkan tangan, merapalkan doa untuk melepas jenazah Vina Mukaramah menuju peristirahatan terakhir. Vina merupakan satu di antara ustazah Yayasan Asy-Syafiyah yang menjadi korban kecelakaan maut di Jalan Provinsi, Kalijambe, Purworejo. Jenazah Vina dikebumikan hari ini karena menunggu adiknya, Mafifatul Waro, yang perjalanan pulang dari Bogor, Jawa Barat. Sang adik tiba pukul 6 pagi. Beranjak siang, jenazah lalu diberangkatkan ke pemakaman umum kampung setempat. Dalam ingatan keluarga, anak sulung dari dua bersaudara itu dikenal supel, baik dan ramah terhadap siapapun. Keluarga sangat kehilangan Vina. Tapi mau bagaimana lagi? Keluarga harus ikhlas karena sudah takdir. Mudah-mudahan kepergian Vina diterima Allah, ujar Soniran, lirih. Soniran merupakan sepupu mendiang Vina. Ia menjadi perwakilan keluarga yang berangkat ke Purworejo ketika peristiwa memilukan pada Rabu, 7 Mei 2025, siang itu terjadi. Saat ditemukan di rumah sakit, kata dia, kondisi tubuh Vina utuh, hanya ada luka di bagian pelipis sebelah kanan. Tetapi sudah tidak bernyawa. Di mata Soniran,
Vina adalah anak baik. Sulung dari dua bersaudara itu suka mengajar ngaji Al-Quran. Selain mengajar di Yayasan Asy-Syafiyah, Vina juga membuka kelas tahfidz Quran di rumahnya. Muridnya adalah anak-anak kampung setempat hingga luar kampung juga ada. Mereka belajar menghafal Al-Quran karena Vina dikenal sebagai hafizah atau orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Keterampilan menghafal Al-Quran didapatkan Vina ketika menjadi santri di Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang. Vina dibesarkan di lingkungan pesantren selama 6 tahun. Sekembalinya dari pesantren, ia mengamalkan ilmunya dengan mengajar ngaji di lingkungan tempat tinggalnya maupun di yayasan. Selain ngajar di yayasan, di rumah juga ngajar kelas tahfidz Al-Quran. Muridnya dari kampung sini, lain kampung juga ada. Mereka di sini diajari menghafal Al-Quran, ujarnya. Soniran mengaku sempat bertemu Vina Rabu pagi sebelum berangkat mengajar ke yayasan. Saat itu tidak ada firasat apapun. Vina terlihat masih ceria. Ia tidak mengira bahwa itu merupakan pertemuan terakhir. Terakhir ketemu Rabu jam 7. Gak sempat ngobrol, cuman lihat aja di depan rumah. Biasa. Masih ceria. Gak ada firasat apa-apa, biasa saja. Tingkah laku juga gak berlebihan, ungkap dia. Kini anak sulung yang baik hatinya itu telah tiada. Pemakaman Vina diiringi tangisan keluarga dan tetangga. Rumah duka juga tak pernah sepi. Silih berganti orang-orang datang. Para tetangga, murid maupun ustazah lainnya. Mereka berduka. Isak tangis kadang terdengar di balik tutupan kerudung. Saat jenazah masuk ke liang lahat, banyak para pelayat yang menyeka matanya karena tak kuasa membendung air matanya. Kepala Dusun Jetis Kawiran Rambeanak, Mungkit, Samsul Huda, mengungkapkan Vina adalah anak istimewa. Dusun Kawiran berduka. Menurut dia, Vina dikenal supel dan ramah. Dia juga dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Mendiang juga suka membaur dengan masyarakat. Orangnya sangat istimewa. Baik hatinya. Suka mengajar ngaji. Di lingkungan juga membaur. Kami kehilangan, katanya. Korban tewas kecelakaan maut truk versus angkot di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah bernama Vina Mukaromah dimakamkan hari ini pada Kamis 8 Mei. Suasana berkabung pun menyelimuti rumah duka di Desa Rambeanak, Kecamatan Bukit, Kabupaten Magelang. Vina menjadi jenazah terakhir dari 10 korban tewas yang telah dimakamkan. Adapun almarhumah Vina merupakan pengajar SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafiyah. Informasi lengkapnya terkait pemakaman almarhumah Vina akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jogja, Yuwantoro Windu Aji. Selamat siang, Toro. Silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang rekan Siska. Ya, jadi bisa saya laporkan bahwa tadi Tribun Jogja sempat meliput di Desa Rambeanak di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, tepatnya di rumah duka almarhumah Vina Mukaromah yang merupakan salah satu korban meninggal dalam kecelakaan tragis yang melibatkan antara sebuah truk pasir dan angkot di wilayah Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, di mana peristiwa itu terjadi kemarin Rabu tanggal 7 Mei 2025, dan peristiwa itu menyebabkan 11 nyawa melayang, di mana 10 korban tewas diantaranya adalah guru SD di IT Quran Asy-Syafiyah. Jadi bisa saya laporkan di rumah duka ini suasana haru dan duka sangat terasa, banyak pelayat yang berdatangan dan juga sempat menyalatkan jenazah.
Kemudian tangis keluarga juga sempat pecah saat jenazah Vina yang masih berusia 28 tahun ini diangkat dari rumah duka menuju pemakaman umum di dusun setempat, di mana para pelayat dan juga pihak keluarga turut menghantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Begitu, Siska. Baik. Lalu Toro, bagaimana sosok almarhumah Vina di mata keluarga dan juga kerabatnya semasa hidupnya? Oh ya baik, jadi Tribun Jogja sempat mewawancarai dengan Paman Vina yang juga Kepala Dusun Kawiran Jetis bernama Pak Samsul Huda, di mana Vina ini diketahui sebagai anak pertama dari pasangan Hamam Saifuddin dan Pujiyanti, di mana almarhumah merupakan sosok muda yang dikenal baik oleh warga sekitar dan juga dianggap sebagai sosok yang supel dan mudah bergaul gitu ya, walaupun agak pendiam gitu. Dan Vina ini juga dikenal sebagai seorang penghafal Al-Quran dan telah mengaji selama 4 hingga 5 tahun terakhir di lingkungan dusun. Jadi Vina ini memang belum menikah dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Kalau untuk pihak keluarga sendiri memberikan keterangan mengetahui adanya insiden kecelakaan itu pada kemarin siang ya, kemudian informasinya masih simpang siur, namun setelah terkonfirmasi ternyata itu benar adanya terjadinya kecelakaan dan jenazah Vina diantarkan ke rumah duka pada hari Rabu kemarin ya, tanggal 7 Mei 2025. Namun untuk jenazah Vina ini tidak langsung disemayamkan malam itu juga, seperti halnya jenazah-jenazah lainnya, korban lainnya. Ini di mana jenazah lainnya ini dimakamkan kemarin, namun Vina dimakamkan hari ini dikarenakan menunggu adiknya yang masih berada di Bogor. Jadi pemakaman korban Vina ini baru bisa dilaksanakan pada hari ini Kamis. Demikian laporan saya, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jogja, Dewantoro Windu Aji. Selamat bertugas kembali. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, la ilaha illallah. Mau dimakamkan jam 9. Soalnya mau tadi malam seperti yang di Mbak Nelly sebelah di Jedes itu nunggu adanya minta suruh nunggu yang pulang dari Bogor gitu. Pak, kalau Mbak ini sudah berkeluarga belum, Pak? Belum. Masih single. Dua bersaudara, Pak. 2 bersaudara, makanya yang satu di Bogor itu harus ditunggu gitu. Pemakamannya harus menunggu dia sampai di sini. Mbak, ini ngaji udah lama, Pak? Berapa ya? 3-4 tahun kali ya? 3-4 tahun kali. Ngajar apa, Pak? Ngajar apa, Pak? Ini apa ya? Al-Quran. Al-Quran. Kalau Ya. kesehariannya pripun, Mbak Vina? Orangnya seperti apa? Orangnya Orangnya baik, orangnya supel, apa ya?
Ya apa umumnya wong desa lah gitu ya. Kau sempat berkomunikasi terakhir nggak Pak sama jenengan Mbak Vina? Ketemu terakhir pas ini dulu pas ngaji di sini pas apa ya, pas selapanan Kemis Waginan. Di sini kan tiap malam Kemis Wagi ada selapanan gitu ya. Itu ketemu atau sempat ngobrol? Enggak, cuman ketemu aja gitu, nggak sempat ngobrol apa. Kemarin dapat kabar dari kecelakaan itu gimana? Dari siapa Pak? Kemarin dapat dari ini salah satu warga sini juga ada yang guru di sana, Pak Helmi namanya, ada di sini Pak Helmi. Nanti mungkin bisa tanya-tanya Pak Helmi juga. Itu dari Pak Helmi, tapi waktu itu belum jelas. Pas waktu dapat orang-orangnya itu ya kita kaget semua gitu loh. Pak, kalau tadi malam jenazah sampai sini jam berapa? Jam 7. Ya. Jam 7-an ya. Pak, keluarga sebelumnya ada firasat nggak Pak? Kurang tahu ya. Nanti rencana dimakamkan di mana nih Pak? Di pemakaman umum dusun sini. Ya. Oke. Rumah sederhana di Dusun Jetis Kawiran, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang diselimuti duka mendalam pada Kamis, 8 Juni 2025, pagi. Di halaman rumah itu, keluarga dan para tetangga menengadahkan tangan, merapalkan doa untuk melepas jenazah Vina Mukaramah menuju peristirahatan terakhir. Vina merupakan satu di antara ustazah Yayasan Asy-Syafiyah yang menjadi korban kecelakaan maut di Jalan Provinsi, Kalijambe, Purworejo. Jenazah Vina dikebumikan hari ini karena menunggu adiknya, Mafifatul Waro, yang perjalanan pulang dari Bogor, Jawa Barat. Sang adik tiba pukul 6 pagi. Beranjak siang, jenazah lalu diberangkatkan ke pemakaman umum kampung setempat. Dalam ingatan keluarga, anak sulung dari dua bersaudara itu dikenal supel, baik dan ramah terhadap siapapun. Keluarga sangat kehilangan Vina. Tapi mau bagaimana lagi? Keluarga harus ikhlas karena sudah takdir. Mudah-mudahan kepergian Vina diterima Allah, ujar Soniran, lirih. Soniran merupakan sepupu mendiang Vina. Ia menjadi perwakilan keluarga yang berangkat ke Purworejo ketika peristiwa memilukan pada Rabu, 7 Mei 2025, siang itu terjadi. Saat ditemukan di rumah sakit, kata dia, kondisi tubuh Vina utuh, hanya ada luka di bagian pelipis sebelah kanan. Tetapi sudah tidak bernyawa. Di mata Soniran, Vina adalah anak baik. Sulung dari dua bersaudara itu suka mengajar ngaji Al-Quran. Selain mengajar di Yayasan Asy-Syafiyah, Vina juga membuka kelas tahfidz Quran di rumahnya. Muridnya adalah anak-anak kampung setempat hingga luar kampung juga ada. Mereka belajar menghafal Al-Quran karena Vina dikenal sebagai hafizah atau orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Keterampilan menghafal Al-Quran didapatkan Vina ketika menjadi santri di Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang. Vina dibesarkan di lingkungan pesantren selama 6 tahun. Sekembalinya dari pesantren, ia mengamalkan ilmunya dengan mengajar ngaji di lingkungan tempat tinggalnya maupun di yayasan. Selain ngajar di yayasan, di rumah juga ngajar kelas tahfidz Al-Quran. Muridnya dari kampung sini, lain kampung juga ada, mereka di sini diajari menghafal Al-Quran, ujarnya. Soniran mengaku sempat bertemu Vina Rabu pagi sebelum berangkat mengajar ke yayasan. Saat itu tidak ada firasat apapun. Vina terlihat masih ceria. Ia tidak mengira bahwa itu merupakan pertemuan terakhir. Terakhir ketemu Rabu jam 7. Gak sempat ngobrol, cuman lihat aja di depan rumah. Biasa. Masih ceria. Gak ada firasat apa-apa, biasa saja. Tingkah laku juga gak berlebihan, ungkap dia.
Kini anak sulung yang baik hatinya itu telah tiada. Pemakaman Vina diiringi tangisan keluarga dan tetangga. Rumah duka juga tak pernah sepi. Silih berganti orang-orang datang. Para tetangga murid maupun ustazah lainnya. Mereka berduka. Isak tangis kadang terdengar di balik tutupan kerudung. Saat jenazah masuk ke liang lahat, banyak para pelayat yang menyeka matanya karena tak kuasa membendung air matanya. Kepala Dusun Jetis Kawiran Rambe Anak, Mungkit, Samsul Huda, mengungkapkan Vina adalah anak istimewa. Dusun Kawiran berduka. Menurut dia, Vina dikenal supel dan ramah. Dia juga dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Mendiang juga suka membaur dengan masyarakat. Orangnya sangat istimewa. Baik hatinya. Suka mengajar ngaji. Di lingkungan juga membaur. Kami kehilangan, katanya. Korban tewas kecelakaan maut truk versus angkot di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah bernama Vina Mukaromah dimakamkan hari ini pada Kamis 8 Mei. Suasana berkabung pun menyelimuti rumah duka di Desa Rambe Anak, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Vina menjadi jenazah terakhir dari 10 korban tewas yang telah dimakamkan. Adapun almarhumah Vina merupakan pengajar SD Islam Tahfiz Quran Asy-Syafiyah. Informasi lengkapnya terkait pemakaman almarhumah Vina akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jogja, Yuwantoro Windu Aji. Selamat siang, Toro. Silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang rekan Siska. Ya, jadi bisa saya laporkan bahwa tadi Tribun Jogja sempat meliput di Desa Rambe Anak di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, tepatnya di rumah duka almarhumah Vina Mukaromah yang merupakan salah satu korban meninggal dalam kecelakaan tragis yang melibatkan antara sebuah truk pasir dan angkot di wilayah Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, di mana peristiwa itu terjadi kemarin Rabu tanggal 7 Mei 2025, dan peristiwa itu menyebabkan 11 nyawa melayang, di mana 10 korban tewas diantaranya adalah guru SD di IT Quran Asy-Syafiyah. Jadi bisa saya laporkan di rumah duka ini suasana haru dan duka sangat terasa, banyak pelayat yang berdatangan dan juga sempat menyalatkan jenazah. Kemudian tangis keluarga juga sempat pecah saat jenazah Vina yang masih berusia 28 tahun ini diangkat dari rumah duka menuju pemakaman umum di dusun setempat, di mana para pelayat dan juga pihak keluarga turut menghantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Begitu, Siska. Baik. Lalu Toro, bagaimana sosok almarhumah Vina di mata keluarga dan juga kerabatnya semasa hidupnya? Oh ya, baik. Jadi Tribun Jogja sempat mewawancarai dengan paman Vina yang juga kepala dusun Kawiran Jetis bernama Pak Samsul Huda, di mana Vina ini diketahui sebagai anak pertama dari pasangan Hamam Saifuddin dan Pujianti, di mana almarhumah merupakan sosok muda yang dikenal baik oleh warga sekitar dan juga dianggap sebagai sosok yang supel dan mudah bergaul gitu ya, walaupun agak pendiam gitu. Dan Vina ini juga dikenal sebagai seorang penghafal Al-Quran dan telah mengaji selama 4 hingga 5 tahun terakhir di lingkungan dusun. Jadi Vina ini memang belum menikah dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Kalau untuk pihak keluarga sendiri memberikan keterangan mengetahui adanya insiden kecelakaan itu pada kemarin siang ya, kemudian
informasinya masih simpang siur, namun setelah terkonfirmasi ternyata itu benar adanya terjadinya kecelakaan dan jenazah Vina diantarkan ke rumah duka pada hari Rabu kemarin ya, tanggal 7 Mei 2025. Namun untuk jenazah Vina ini tidak langsung disemayamkan malam itu juga seperti halnya jenazah-jenazah lainnya, korban lainnya. Ini di mana mereka jenazah lainnya ini dimakamkan kemarin, namun Vina dimakamkan hari ini dikarenakan menunggu adiknya yang masih berada di Bogor. Jadi pemakaman korban Vina ini baru bisa dilaksanakan pada hari ini Kamis. Demikian laporan saya, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jogja, Dewantara Windu Aji. Selamat bertugas kembali. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, la ilaha illallah. Mau dimakamkan jam 9. Soalnya mau tadi malam seperti yang di Mbak Nelly sebelah di Jedes itu nunggu adanya minta suruh nunggu yang pulang dari Bogor gitu. Pak, kalau Mbak ini sudah berkeluarga belum, Pak? Belum. Masih single. Berapa bersaudara, Pak? 2 bersaudara, makanya yang satu di Bogor itu harus ditunggu gitu. Pemakamannya harus menunggu dia sampai di sini. Mbak, ini ngajar udah lama, Pak? Berapa ya? 3-4 tahun kali ya? 3-4 tahun kali. Ngajar apa, Pak? Ngajar apa, Pak? Ini apa ya? Al-Quran. Al-Quran. Kalau Ya. kesehariannya pripun, Mbak Vina? Orangnya seperti apa? Orangnya Baik, orangnya supel. Apa ya? Ya apa umumnya wong desa lah gitu. Ya. Kalau sempat berkomunikasi terakhir nggak Pak sama jenengan Mbak Vina? Ketemu terakhir pas ini dulu pas ngaji di sini, pas apa ya, pas selapanan Kemis Waginan. Di sini kan tiap malam Kemis Wagi ada selapanan gitu. Itu ketemu atau sempat ngobrol? Enggak, cuman ketemu aja gitu, nggak sempat ngobrol apa. Kemarin dapat kabar dari kecelakaan itu gimana? Dari siapa, Pak? Kemarin dapat dari ini salah satu warga sini juga ada yang guru di sana, Pak Helmi namanya, ada di sini Pak Helmi. Nanti mungkin bisa tanya-tanya Pak Helmi juga. Itu dari Pak Helmi, tapi waktu itu belum jelas. Pas waktu dapat orang-orangnya itu ya kita kaget semua gitu loh. Pak, kalau tadi malam jenazah sampai sini jam berapa, Pak? Jam 7. 7 ya. Jam 7-an ya. Keluarga sebelumnya ada dirasat nggak, Pak? Kurang tahu ya. Nanti rencana dimakamkan di mana nih, Pak? Di pemakaman umum dusun sini. Ya. Oh, iya. Rumah sederhana di Dusun Jetis Kawiran, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang diselimuti duka mendalam pada Kamis, 8 Juni 2025 pagi. Di halaman rumah itu,
Keluarga dan para tetangga menengadahkan tangan, merapalkan doa untuk melepas jenazah Vina Mukarramah menuju peristirahatan terakhir. Vina merupakan satu di antara ustazah Yayasan Asy-Syafiiyah yang menjadi korban kecelakaan maut di Jalan Provinsi, Kalijambe, Purworejo. Jenazah Vina dikebumikan hari ini karena menunggu adiknya, Mafifatul Waro, yang perjalanan pulang dari Bogor, Jawa Barat. Sang adik tiba pukul 6 pagi. Beranjak siang, jenazah lalu diberangkatkan ke pemakaman umum kampung setempat. Dalam ingatan keluarga, anak sulung dari dua bersaudara itu dikenal supel, baik dan ramah terhadap siapapun. Keluarga sangat kehilangan Vina. Tapi mau bagaimana lagi? Keluarga harus ikhlas karena sudah takdir. Mudah-mudahan kepergian Vina diterima Allah, ujar Soniran, lirih. Soniran merupakan sepupu mendiang Vina. Ia menjadi perwakilan keluarga yang berangkat ke Purworejo ketika peristiwa memilukan pada Rabu, 7 Mei 2025, siang itu terjadi. Saat ditemukan di rumah sakit, kata dia, kondisi tubuh Vina utuh, hanya ada luka di bagian pelipis sebelah kanan. Tetapi sudah tidak bernyawa. Di mata Soniran, Vina adalah anak baik. Sulung dari dua bersaudara itu suka mengajar ngaji Al-Quran. Selain mengajar di Yayasan Asy-Syafiiyah, Vina juga membuka kelas tahfidz Quran di rumahnya. Muridnya adalah anak-anak kampung setempat hingga luar kampung juga ada. Mereka belajar menghafal Al-Quran karena Vina dikenal sebagai hafizah atau orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Keterampilan menghafal Al-Quran didapatkan Vina ketika menjadi santri di Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang. Vina dibesarkan di lingkungan pesantren selama 6 tahun. Sekembalinya dari pesantren, ia mengamalkan ilmunya dengan mengajar ngaji di lingkungan tempat tinggalnya maupun di yayasan. Selain ngajar di yayasan, di rumah juga ngajar kelas tahfidz Al-Quran. Muridnya dari kampung sini, lain kampung juga ada, mereka di sini diajari menghafal Al-Quran, ujarnya. Soniran mengaku sempat bertemu Vina Rabu pagi sebelum berangkat mengajar ke yayasan. Saat itu tidak ada firasat apapun. Vina terlihat masih ceria. Ia tidak mengira bahwa itu merupakan pertemuan terakhir. Terakhir ketemu Rabu jam 7. Gak sempat ngobrol, cuman lihat aja di depan rumah. Biasa. Masih ceria. Gak ada firasat apa-apa, biasa saja. Tingkah laku juga nggak berlebihan, ungkap dia. Kini anak sulung yang baik hatinya itu telah tiada. Pemakaman Vina diiringi tangisan keluarga dan tetangga. Rumah duka juga tak pernah sepi. Silih berganti orang-orang datang. Para tetangga, murid maupun ustazah lainnya. Mereka berduka. Isak tangis kadang terdengar di balik tutupan kerudung. Saat jenazah masuk ke liang lahat, banyak para pelayat yang menyeka matanya karena tak kuasa membendung air matanya. Kepala Dusun Jetis Kawiran Rambeanak, Mungkit, Samsul Huda, mengungkapkan Vina adalah anak istimewa. Dusun Kawiran berduka. Menurut dia, Vina dikenal supel dan ramah. Dia juga dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Mendiang juga suka membaur dengan masyarakat. Orangnya sangat istimewa. Baik hatinya. Suka mengajar ngaji. Di lingkungan juga membaur. Kami kehilangan, katanya. Korban tewas kecelakaan maut truk versus angkot di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah bernama Vina Mukarramah dimakamkan hari ini pada Kamis 8 Mei. Suasana berkabung pun menyelimuti rumah duka di Desa Rambeanak, Kecamatan Bukit, Kabupaten Magelang.
Vina menjadi jenazah terakhir dari 10 korban tewas yang telah dimakamkan. Adapun almarhumah Vina merupakan pengajar SD Islam Tahfiz Quran Asy-Syafiyah. Informasi lengkapnya terkait pemakaman almarhumah Vina akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jogja, Yuwantoro Windu Aji. Selamat siang, Toro. Silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang rekan Siska. Ya, jadi bisa saya laporkan bahwa tadi Tribun Jogja sempat meliput di Desa Rambe Anak di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, tepatnya di rumah duka almarhumah Vina Mukaromah yang merupakan salah satu korban meninggal dalam kecelakaan tragis yang melibatkan antara sebuah truk pasir dan angkot di wilayah Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, di mana peristiwa itu terjadi kemarin Rabu tanggal 7 Mei 2025, dan peristiwa itu menyebabkan 11 nyawa melayang, di mana 10 korban tewas diantaranya adalah guru SD di IT Quran Asy-Syafiyah. Jadi bisa saya laporkan di rumah duka ini suasana haru dan duka sangat terasa, banyak pelayat yang berdatangan dan juga sempat menyalatkan jenazah. Kemudian tangis keluarga juga sempat pecah saat jenazah Vina yang masih berusia 28 tahun ini diangkat dari rumah duka menuju pemakaman umum di dusun setempat, di mana para pelayat dan juga pihak keluarga turut menghantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Begitu, Siska. Baik. Lalu Toro, bagaimana sosok almarhumah Vina di mata keluarga dan juga kerabatnya semasa hidupnya? Oh ya, baik. Jadi Tribun Jogja sempat mewawancarai dengan paman Vina yang juga kepala dusun Kawiran Jetis bernama Pak Samsul Huda, di mana Vina ini diketahui sebagai anak pertama dari pasangan Hamam Saifuddin dan Pujiyanti, di mana almarhumah merupakan sosok muda yang dikenal baik oleh warga sekitar dan juga dianggap sebagai sosok yang supel dan mudah bergaul gitu ya, walaupun agak pendiam gitu. Dan Vina ini juga dikenal sebagai seorang penghafal Al-Quran dan telah mengaji selama 4 hingga 5 tahun terakhir di lingkungan dusun. Jadi Vina ini memang belum menikah dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Kalau untuk pihak keluarga sendiri memberikan keterangan mengetahui adanya insiden kecelakaan itu pada kemarin siang ya, kemudian informasinya masih simpang siur, namun setelah terkonfirmasi ternyata itu benar adanya terjadinya kecelakaan dan jenazah Vina diantarkan ke rumah duka pada hari Rabu kemarin ya, tanggal 7 Mei 2025. Namun untuk jenazah Vina ini tidak langsung disemayamkan malam itu juga, seperti halnya jenazah-jenazah lainnya, korban lainnya ini, di mana mereka jenazah lainnya ini dimakamkan kemarin, namun Vina dimakamkan hari ini dikarenakan menunggu adiknya yang masih berada di Bogor. Jadi pemakaman korban Vina ini baru bisa dilaksanakan pada hari ini, Kamis. Demikian laporan saya, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jogja, Yuwantoro Windu Aji. Selamat bertugas kembali. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, la ilaha illallah.
Mau dimakamkan jam 9. Soalnya mau tadi malam seperti yang di Mbak Nelly sebelah di Jedes itu nunggu adanya minta suruh nunggu yang pulang dari Bogor gitu. Pak, kalau Mbak ini sudah berkeluarga belum, Pak? Belum, masih single. Masih single. Berapa bersaudara Pak? 2 bersaudara, makanya yang satu di Bogor itu harus ditunggu gitu. Pemakamannya harus menunggu dia sampai di sini. Mbak, ini ngaji udah lama Pak? Berapa ya? 3-4 tahun kali ya? 3-4 tahun kali. Ngajar apa Pak? Ngajar apa Pak? Ini apa ya? Al-Quran. Al-Quran. Kalau Ya. kesehariannya pripun Mbak Vina? Orangnya seperti apa? Orangnya. Orangnya baik, orangnya supel, apa ya? Ya apa umumnya wong desa lah gitu. Ya. Kalau sempat berkomunikasi terakhir nggak Pak sama jenengan Mbak Vina? Ketemu terakhir pas ini dulu pas ngaji di sini pas apa ya? Pas selapanan Kemis Wakinan. Di sini kan tiap malam Kemis Waki ada selapanan gitu. Itu ketemu atau sempat ngobrol? Enggak, cuman ketemu aja gitu, nggak sempat ngobrol apa. Kemarin dapat kabar dari kecelakaan itu gimana? Dari siapa Pak? Kemarin dapat dari ini salah satu warga sini juga ada yang guru di sana, Pak Helmi namanya, ada di sini Pak Helmi. Nanti mungkin bisa tanya-tanya Pak Helmi juga. Itu dari Pak Helmi, tapi waktu itu belum jelas. Pas waktu dapat apa orang-orangnya itu ya kita kaget semua gitu loh. Pak, kalau tadi malam jenazah sampai sini jam berapa? Jam 7. Ya. Jam 7-an ya. Pak, keluarga sebelumnya ada firasat nggak Pak? Kurang tahu ya. Nanti rencana dimakamkan di mana nih Pak? Di pemakaman umum dusun sini. Ya. Oh, iya. Rumah sederhana di Dusun Jetis Kawiran, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang diselimuti duka mendalam pada Kamis, 8 Juni 2025, pagi. Di halaman rumah itu, keluarga dan para tetangga menengadahkan tangan, merapalkan doa untuk melepas jenazah Vina Mukaramah menuju peristirahatan terakhir. Vina merupakan satu di antara ustazah Yayasan Asy-Syafiyah yang menjadi korban kecelakaan maut di Jalan Provinsi, Kalijambe, Purworejo. Jenazah Vina dikebumikan hari ini karena menunggu adiknya, Mafifatul Waro, yang perjalanan pulang dari Bogor, Jawa Barat. Sang adik tiba pukul 6 pagi. Beranjak siang, jenazah lalu diberangkatkan ke pemakaman umum kampung setempat. Dalam ingatan keluarga, anak sulung dari 2 bersaudara itu dikenal supel, baik dan ramah terhadap siapapun. Keluarga sangat kehilangan Vina. Tapi mau bagaimana lagi? Keluarga harus ikhlas karena sudah takdir. Mudah-mudahan kepergian Vina diterima Allah, ujar Soniran, lirih. Soniran merupakan sepupu mendiang Vina. Ia menjadi perwakilan keluarga yang berangkat ke Purworejo ketika peristiwa memilukan pada Rabu, 7 Mei 2025, siang itu terjadi. Saat ditemukan di rumah sakit, kata dia, kondisi tubuh Vina utuh, hanya ada luka di bagian pelipis sebelah kanan. Tetapi sudah tidak bernyawa. Di mata Soniran, Vina adalah anak baik. Sulung dari 2 bersaudara itu suka mengajar ngaji Al-Quran. Selain mengajar di Yayasan Asy-Syafiyah, Vina juga membuka kelas tahfidz Quran di rumahnya. Muridnya adalah anak-anak kampung setempat hingga luar kampung juga ada. Mereka belajar menghafal Al-Quran karena Vina dikenal sebagai hafizah atau orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Keterampilan menghafal Al-Quran didapatkan Vina ketika menjadi santri di Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang. Vina dibesarkan di lingkungan pesantren selama 6 tahun.
Sekembalinya dari pesantren, ia mengamalkan ilmunya dengan mengajar ngaji di lingkungan tempat tinggalnya maupun di yayasan. Selain ngajar di yayasan, di rumah juga ngajar kelas tahfidz Al-Quran. Muridnya dari kampung sini, lain kampung juga ada. Mereka di sini diajari menghafal Al-Quran, ujarnya. Soniran mengaku sempat bertemu Vina Rabu pagi sebelum berangkat mengajar ke yayasan. Saat itu tidak ada firasat apapun. Vina terlihat masih ceria. Ia tidak mengira bahwa itu merupakan pertemuan terakhir. Terakhir ketemu Rabu jam 7. Gak sempat ngobrol, cuman lihat aja di depan rumah. Biasa. Masih ceria. Gak ada firasat apa-apa, biasa saja. Tingkah laku juga gak berlebihan, ungkap dia. Kini anak sulung yang baik hatinya itu telah tiada. Pemakaman Vina diiringi tangisan keluarga dan tetangga. Rumah duka juga tak pernah sepi. Silih berganti orang-orang datang. Para tetangga, murid maupun ustazah lainnya. Mereka berduka. Isak tangis kadang terdengar di balik tutupan kerudung. Saat jenazah masuk ke liang lahat, banyak para pelayat yang menyeka matanya karena tak kuasa membendung air matanya. Kepala Dusun Jetis Kawiran Rambe Anak, Mungkit, Samsul Huda, mengungkapkan Vina adalah anak istimewa. Dusun Kawiran berduka. Menurut dia, Vina dikenal supel dan ramah. Dia juga dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Mendiang juga suka membaur dengan masyarakat. Orangnya sangat istimewa. Baik hatinya. Suka mengajar ngaji. Di lingkungan juga membaur. Kami kehilangan, katanya. Korban tewas kecelakaan maut truk versus angkot di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah bernama Vina Mukaromah dimakamkan hari ini pada Kamis 8 Mei. Suasana berkabung pun menyelimuti rumah duka di Desa Rambe Anak, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Vina menjadi jenazah terakhir dari 10 korban tewas yang telah dimakamkan. Adapun almarhumah Vina merupakan pengajar SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafiyah. Informasi lengkapnya terkait pemakaman almarhumah Vina akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jogja, Yuwantoro Windu Aji. Selamat siang, Toro. Silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang rekan Siska. Ya, jadi bisa saya laporkan bahwa tadi Tribun Jogja sempat meliput di Desa Rambe Anak di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, tepatnya di rumah duka almarhumah Vina Mukaromah yang merupakan salah satu korban meninggal dalam kecelakaan tragis yang melibatkan antara sebuah truk pasir dan angkot di wilayah Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, di mana peristiwa itu terjadi kemarin Rabu tanggal 7 Mei 2025, dan peristiwa itu menyebabkan 11 nyawa melayang, di mana 10 korban tewas diantaranya adalah guru SD di Quran Asy-Syafiyah. Jadi bisa saya laporkan di rumah duka ini suasana haru dan duka sangat terasa, banyak pelayat yang berdatangan dan juga sempat menyalatkan jenazah. Kemudian tangis keluarga juga sempat pecah saat jenazah Vina yang masih berusia 28 tahun ini diangkat dari rumah duka menuju pemakaman umum di dusun setempat, di mana para pelayat dan juga pihak keluarga turut menghantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Begitu, Siska. Baik. Lalu Toro, bagaimana sosok almarhumah Vina di mata keluarga dan juga kerabatnya semasa hidupnya? Oh ya, baik. Jadi Tribun Jogja sempat mewawancarai dengan paman Vina yang juga Kepala Dusun Kawiran Jetis bernama Pak Samsul Huda, di mana
Vina ini diketahui sebagai anak pertama dari pasangan Hamam Saifuddin dan Pujianti, di mana almarhumah merupakan sosok muda yang dikenal baik oleh warga sekitar dan juga dianggap sebagai sosok yang supel dan mudah bergaul gitu ya, walaupun agak pendiam gitu. Dan Vina ini juga dikenal sebagai seorang penghafal Al-Quran dan telah mengaji selama 4 hingga 5 tahun terakhir di lingkungan dusun. Jadi Vina ini memang belum menikah dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Kalau untuk pihak keluarga sendiri memberikan keterangan mengetahui adanya insiden kecelakaan itu pada kemarin siang ya, kemudian informasinya masih simpang siur, namun setelah terkonfirmasi ternyata itu benar adanya terjadinya kecelakaan dan jenazah Vina diantarkan ke rumah duka pada hari Rabu kemarin ya, tanggal 7 Mei 2025. Namun untuk jenazah Vina ini tidak langsung disemayamkan malam itu juga, seperti halnya jenazah-jenazah lainnya, korban lainnya. Ini di mana mereka jenazah lainnya ini dimakamkan kemarin, namun Vina dimakamkan hari ini dikarenakan menunggu adiknya yang masih berada di Bogor. Jadi pemakaman korban Vina ini baru bisa dilaksanakan pada hari ini Kamis. Demikian laporan saya, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jogja, Dewantara Windu Aji. Selamat bertugas kembali. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, la ilaha illallah. Mau dimakamkan jam 9. Soalnya mau tadi malam seperti yang di Mbak Nelly sebelah di Jedes itu nunggu adanya minta suruh nunggu yang pulang dari Bogor gitu. Pak, kalau Mbak ini sudah berkeluarga belum, Pak? Belum. Masih single. Berapa bersaudara, Pak? 2 bersaudara, makanya yang satu di Bogor itu harus ditunggu gitu. Pemakamannya harus menunggu dia sampai di sini. Mbak, Ibu ngaji udah lama, Pak? Berapa ya? 3-4 tahun kali ya? 3-4 tahun kali. Ngajar apa, Pak? Ngajar apa, Pak? Ini apa ya? Al-Quran. Al-Quran. Kalau Ya. kesehariannya pripun, Mbak Vina, Pak? Orangnya seperti apa? Orangnya baik, orangnya supel, apa ya? Ya apa umumnya wong desa lah gitu ya. Kalau sempat berkomunikasi terakhir nggak Pak sama jenengan Mbak Vina? Ketemu terakhir pas ini dulu pas ngaji di sini, pas apa ya, pas selapanan Kemis Wakinan. Di sini kan tiap malam Kemis Waki ada selapanan gitu ya. Itu ketemu atau sempat ngobrol? Enggak, cuman ketemu aja gitu, nggak sempat ngobrol apa. Kemarin dapat kabar dari kecelakaan itu gimana? Dari siapa, Pak? Kemarin dapat dari ini salah satu warga sini juga ada yang guru di sana
Pak Helmi namanya ada di sini, Pak Helmi, nanti mungkin bisa tanya-tanya Pak Helmi juga. Itu dari Pak Helmi, tapi waktu itu belum jelas. Pas waktu dapat orang-orangnya itu ya kita kaget semua gitu loh. Pak, kalau tadi malam jenazah sampai sini jam itu, Pak? Jam 7. Ya. Jam 7-an ya. Pak, keluarga sebelumnya ada firasat nggak Pak? Kurang tahu ya. Nanti rencana dimakamkan di mana nih Pak? Di pemakaman umum dusun sini. Ya. Oh, iya. Rumah sederhana di Dusun Jetis Kawiran, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang diselimuti duka mendalam pada Kamis, 8 Juni 2025, pagi. Di halaman rumah itu, keluarga dan para tetangga menengadahkan tangan, merapalkan doa untuk melepas jenazah Vina Mukaramah menuju peristirahatan terakhir. Vina merupakan satu di antara ustazah Yayasan Asy-Syafiyah yang menjadi korban kecelakaan maut di Jalan Provinsi Kalijambe, Purworejo. Jenazah Vina dikebumikan hari ini karena menunggu adiknya, Mafifatul Waro, yang perjalanan pulang dari Bogor, Jawa Barat. Sang adik tiba pukul 6 pagi. Beranjak siang, jenazah lalu diberangkatkan ke pemakaman umum kampung setempat. Dalam ingatan keluarga, anak sulung dari dua bersaudara itu dikenal supel, baik dan ramah terhadap siapapun. Keluarga sangat kehilangan Vina. Tapi mau bagaimana lagi? Keluarga harus ikhlas karena sudah takdir. Mudah-mudahan kepergian Vina diterima Allah, ujar Soniran, lirih. Soniran merupakan sepupu mendiang Vina. Ia menjadi perwakilan keluarga yang berangkat ke Purworejo ketika peristiwa memilukan pada Rabu, 7 Mei 2025, siang itu terjadi. Saat ditemukan di rumah sakit, kata dia, kondisi tubuh Vina utuh, hanya ada luka di bagian pelipis sebelah kanan. Tetapi sudah tidak bernyawa. Di mata Soniran, Vina adalah anak baik. Sulung dari dua bersaudara itu suka mengajar ngaji Al-Quran. Selain mengajar di Yayasan Asy-Syafiyah, Vina juga membuka kelas tahfidz Quran di rumahnya. Muridnya adalah anak-anak kampung setempat hingga luar kampung juga ada. Mereka belajar menghafal Al-Quran karena Vina dikenal sebagai hafizah atau orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Keterampilan menghafal Al-Quran didapatkan Vina ketika menjadi santri di Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang. Vina dibesarkan di lingkungan pesantren selama 6 tahun. Sekembalinya dari pesantren, ia mengamalkan ilmunya dengan mengajar ngaji di lingkungan tempat tinggalnya maupun di yayasan. Selain ngajar di yayasan, di rumah juga ngajar kelas tahfidz Al-Quran. Muridnya dari kampung sini, lain kampung juga ada, mereka di sini diajari menghafal Al-Quran, ujarnya. Soniran mengaku sempat bertemu Vina Rabu pagi sebelum berangkat mengajar ke yayasan. Saat itu tidak ada firasat apapun. Vina terlihat masih ceria. Ia tidak mengira bahwa itu merupakan pertemuan terakhir. Terakhir ketemu Rabu jam 7. Gak sempat ngobrol, cuman lihat aja di depan rumah. Biasa. Masih ceria. Gak ada firasat apa-apa, biasa saja. Tingkah laku juga gak berlebihan, ungkap dia. Kini anak sulung yang baik hatinya itu telah tiada. Pemakaman Vina diiringi tangisan keluarga dan tetangga. Rumah duka juga tak pernah sepi. Silih berganti orang-orang datang. Para tetangga, murid maupun ustazah lainnya. Mereka berduka. Isak tangis kadang terdengar di balik tutupan kerudung. Saat jenazah masuk ke liang lahat, banyak para pelayat yang menyeka matanya karena tak kuasa membendung air matanya. Kepala Dusun Jetis Kawiran Rambeanak, Mungkit, Samsul Huda, mengungkapkan Vina adalah anak istimewa. Dusun Kawiran berduka. Menurut dia, Vina dikenal supel dan ramah.
Dia juga dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Mendiang juga suka membaur dengan masyarakat. Orangnya sangat istimewa. Baik hatinya. Suka mengajar ngaji. Di lingkungan juga membaur. Kami kehilangan, katanya. Korban tewas kecelakaan maut truk versus angkot di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah bernama Vina Mukaromah dimakamkan hari ini pada Kamis 8 Mei. Suasana berkabung pun menyelimuti rumah duka di Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Vina menjadi jenazah terakhir dari 10 korban tewas yang telah dimakamkan. Adapun almarhumah Vina merupakan pengajar SD Islam Tahfiz Quran Asy-Syafiyah. Informasi lengkapnya terkait pemakaman almarhumah Vina akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jogja, Yuwantoro Windu Aji. Selamat siang, Toro. Silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang rekan Siska. Ya, jadi bisa saya laporkan bahwa tadi Tribun Jogja sempat meliput di Desa Rambeanak di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, tepatnya di rumah duka almarhumah Vina Mukaromah yang merupakan salah satu korban meninggal dalam kecelakaan tragis yang melibatkan antara sebuah truk pasir dan angkot di wilayah Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, di mana peristiwa itu terjadi kemarin Rabu tanggal 7 Mei 2025, dan peristiwa itu menyebabkan 11 nyawa melayang, di mana 10 korban tewas diantaranya adalah guru SD di IT Quran Asy-Syafiyah. Jadi bisa saya laporkan di rumah duka ini suasana haru dan duka sangat terasa, banyak pelayat yang berdatangan dan juga sempat menyalatkan jenazah. Kemudian tangis keluarga juga sempat pecah saat jenazah Vina yang masih berusia 28 tahun ini diangkat dari rumah duka menuju pemakaman umum di dusun setempat, di mana para pelayat dan juga pihak keluarga turut menghantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Begitu, Siska. Baik. Lalu Toro, bagaimana sosok almarhumah Vina di mata keluarga dan juga kerabatnya semasa hidupnya? Oh ya, baik. Jadi Tribun Jogja sempat mewawancarai dengan Paman Vina yang juga Kepala Dusun Kawiran Jetis bernama Pak Samsul Huda, di mana Vina ini diketahui sebagai anak pertama dari pasangan Hamam Saifuddin dan Pujiyanti, di mana almarhumah merupakan sosok muda yang dikenal baik oleh warga sekitar dan juga dianggap sebagai sosok yang supel dan mudah bergaul gitu ya, walaupun agak pendiam gitu. Dan Vina ini juga dikenal sebagai seorang penghafal Al-Quran dan telah mengaji selama 4 hingga 5 tahun terakhir di lingkungan dusun. Jadi Vina ini memang belum menikah dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Kalau untuk pihak keluarga sendiri memberikan keterangan mengetahui adanya insiden kecelakaan itu pada kemarin siang ya, kemudian informasinya masih simpang siur, namun setelah terkonfirmasi ternyata itu benar adanya terjadinya kecelakaan dan jenazah Vina diantarkan ke rumah duka pada hari Rabu kemarin ya, tanggal 7 Mei 2025. Namun untuk jenazah Vina ini tidak langsung disemayamkan malam itu juga, seperti halnya jenazah-jenazah lainnya, korban lainnya. Ini di mana mereka jenazah lainnya ini dimakamkan kemarin, namun Vina dimakamkan hari ini dikarenakan menunggu adiknya yang masih berada di Bogor. Jadi pemakaman
pemakaman korban Vina ini baru bisa dilaksanakan pada hari ini Kamis. Demikian laporan saya, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jogja, Dewantara Windu Aji. Selamat bertugas kembali. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, la ilaha illallah. Mau dimakamkan jam 9. Soalnya mau tadi malam seperti yang di Mbak Nelly sebelah di Jedes itu nunggu adanya minta suruh nunggu yang pulang dari Bogor gitu. Pak, kalau Mbak ini sudah berkeluarga belum, Pak? Belum. Masih single. Masih single. Berapa bersaudara, Pak? 2 bersaudara, makanya yang satu di Bogor itu harus ditunggu gitu. Pemakamannya harus menunggu dia sampai di sini. Pak, Mbak Ibu ngaji udah lama, Pak? Berapa ya? 3-4 tahun kali ya? 3-4 tahun kali. Ngajar apa, Pak? Ngajar apa, Pak? Ini apa ya? Al-Quran. Al-Quran. Kalau Ya. kesehariannya pripun, Mbak Vina, Pak? Orangnya seperti apa? Orangnya baik, orangnya supel, apa ya? Ya apa umumnya orang desa lah gitu. Ya. Kok sempat berkomunikasi terakhir nggak Pak sama jenengan Mbak Vina? Ketemu terakhir pas ini dulu pas ngaji di sini pas apa ya? Pas selapanan Kemis Waginan. Di sini kan tiap malam Kemis Wagi ada selapanan gitu. Itu ketemu atau sempat ngobrol? Enggak, cuman ketemu aja gitu, nggak sempat ngobrol apa. Kemarin dapat kabar dari kecelakaan itu gimana? Dari siapa, Pak? Kemarin dapat dari ini salah satu warga sini juga ada yang guru di sana, Pak Helmi namanya, ada di sini Pak Helmi, nanti mungkin bisa tanya-tanya Pak Helmi juga. Itu dari Pak Helmi, tapi waktu itu belum jelas. Pas waktu dapat apa orang-orangnya itu ya kita kaget semua gitu loh. Pak, kalau tadi malam jenazah sampai sini jam berapa, Pak? Jam 7. 7, ya. Jam 7-an ya. Pak, keluarga sebelumnya ada dirasat nggak, Pak? Kurang tahu ya. Nanti rencana dimakamkan di mana nih, Pak? Di pemakaman umum dusun sini. Ya. Oh, iya. Rumah sederhana di Dusun Jetis Kawiran, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang diselimuti duka mendalam pada Kamis, 8 Juni 2025, pagi. Di halaman rumah itu, keluarga dan para tetangga menengadahkan tangan, merapalkan doa untuk melepas jenazah Vina Mukaramah menuju peristirahatan terakhir. Vina merupakan satu di antara ustazah Yayasan Asy-Syafiyah yang menjadi korban kecelakaan maut di Jalan Provinsi, Kalijambe, Purworejo. Jenazah Vina dikebumikan hari ini karena menunggu adiknya, Mafifatul Waro, yang perjalanan pulang dari Bogor, Jawa Barat. Sang adik tiba pukul 6 pagi. Beranjak siang, jenazah lalu diberangkatkan ke pemakaman umum kampung setempat. Dalam ingatan keluarga, anak sulung dari 2 bersaudara itu dikenal supel, baik dan ramah terhadap siapapun.
keluarga sangat kehilangan Vina. Tapi mau bagaimana lagi? Keluarga harus ikhlas karena sudah takdir. Mudah-mudahan kepergian Vina diterima Allah, ujar Soniran, lirih. Soniran merupakan sepupu mendiang Vina. Ia menjadi perwakilan keluarga yang berangkat ke Purworejo ketika peristiwa memilukan pada Rabu, 7 Mei 2025, siang itu terjadi. Saat ditemukan di rumah sakit, kata dia, kondisi tubuh Vina utuh, hanya ada luka di bagian pelipis sebelah kanan. Tetapi sudah tidak bernyawa. Di mata Soniran, Vina adalah anak baik. Sulung dari dua bersaudara itu suka mengajar ngaji Al-Quran. Selain mengajar di Yayasan Asy-Syafiyah, Vina juga membuka kelas tahfidz Quran di rumahnya. Muridnya adalah anak-anak kampung setempat hingga luar kampung juga ada. Mereka belajar menghafal Al-Quran karena Vina dikenal sebagai hafizah atau orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Keterampilan menghafal Al-Quran didapatkan Vina ketika menjadi santri di Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang. Vina dibesarkan di lingkungan pesantren selama 6 tahun. Sekembalinya dari pesantren, ia mengamalkan ilmunya dengan mengajar ngaji di lingkungan tempat tinggalnya maupun di yayasan. Selain ngajar di yayasan, di rumah juga ngajar kelas tahfidz Al-Quran. Muridnya dari kampung sini, lain kampung juga ada, mereka di sini diajari menghafal Al-Quran, ujarnya. Soniran mengaku sempat bertemu Vina Rabu pagi sebelum berangkat mengajar ke yayasan. Saat itu tidak ada firasat apapun. Vina terlihat masih ceria. Ia tidak mengira bahwa itu merupakan pertemuan terakhir. Terakhir ketemu Rabu jam 7. Gak sempat ngobrol, cuman lihat aja di depan rumah. Biasa. Masih ceria. Gak ada firasat apa-apa, biasa saja. Tingkah laku juga gak berlebihan, ungkap dia. Kini anak sulung yang baik hatinya itu telah tiada. Pemakaman Vina diiringi tangisan keluarga dan tetangga. Rumah duka juga tak pernah sepi. Silih berganti orang-orang datang. Para tetangga, murid maupun ustazah lainnya. Mereka berduka. Isak tangis kadang terdengar di balik tutupan kerudung. Saat jenazah masuk ke liang lahat, banyak para pelayat yang menyeka matanya karena tak kuasa membendung air matanya. Kepala Dusun Jetis Kawiran Rambe Anak, Mungkit, Samsul Huda, mengungkapkan Vina adalah anak istimewa. Dusun Kawiran berduka. Menurut dia, Vina dikenal supel dan ramah. Dia juga dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Mendiang juga suka membaur dengan masyarakat. Orangnya sangat istimewa. Baik hatinya. Suka mengajar ngaji. Di lingkungan juga membaur. Kami kehilangan, katanya. Korban tewas kecelakaan maut truk versus angkot di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah bernama Vina Mukaromah dimakamkan hari ini pada Kamis 8 Mei. Suasana berkabung pun menyelimuti rumah duka di Desa Rambe Anak, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Vina menjadi jenazah terakhir dari 10 korban tewas yang telah dimakamkan. Adapun almarhumah Vina merupakan pengajar SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafiyah. Informasi lengkapnya terkait pemakaman almarhumah Vina akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jogja, Yuwantoro Windu Aji. Selamat siang, Toro. Silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang rekan Siska. Ya, jadi bisa saya laporkan bahwa tadi Tribun Jogja sempat meliput di Desa Rambe Anak di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, tepatnya di rumah duka almarhumah Vina Mukaromah yang merupakan salah satu korban meninggal dalam kecelakaan tragis yang melibatkan antara sebuah
truk pasir dan angkot di wilayah Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, di mana peristiwa itu terjadi kemarin Rabu tanggal 7 Mei 2025, dan peristiwa itu menyebabkan 11 nyawa melayang, di mana 10 korban tewas, diantaranya adalah guru SD di IT Quran Asy-Syafi'ah. Jadi bisa saya laporkan di rumah duka ini suasana haru dan duka sangat terasa, banyak pelayat yang berdatangan dan juga sempat menyalatkan jenazah. Kemudian tangis keluarga juga sempat pecah saat jenazah Vina yang masih berusia 28 tahun ini diangkat dari rumah duka menuju pemakaman umum di dusun setempat, di mana para pelayat dan juga pihak keluarga turut menghantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Begitu, Siska. Baik. Lalu Toro, bagaimana sosok almarhumah Vina di mata keluarga dan juga kerabatnya semasa hidupnya? Oh ya, baik. Jadi Tribun Jogja sempat mewawancarai dengan Paman Vina yang juga Kepala Dusun Kawiran Jetis bernama Pak Samsul Huda, di mana Vina ini diketahui sebagai anak pertama dari pasangan Hamam Saifuddin dan Pujiyanti, di mana almarhumah merupakan sosok muda yang dikenal baik oleh warga sekitar dan juga dianggap sebagai sosok yang supel dan mudah bergaul gitu ya, walaupun agak pendiam gitu. Dan Vina ini juga dikenal sebagai seorang penghafal Al-Quran dan telah mengaji selama 4 hingga 5 tahun terakhir di lingkungan dusun. Jadi Vina ini memang belum menikah dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Kalau untuk pihak keluarga sendiri memberikan keterangan mengetahui adanya insiden kecelakaan itu pada kemarin siang ya, kemudian informasinya masih simpang siur, namun setelah terkonfirmasi ternyata itu benar adanya terjadinya kecelakaan dan jenazah Vina diantarkan ke rumah duka pada hari Rabu kemarin ya, tanggal 7 Mei 2025. Namun untuk jenazah Vina ini tidak langsung disemayamkan malam itu juga, seperti halnya jenazah-jenazah lainnya, korban lainnya ini, di mana mereka jenazah lainnya ini dimakamkan kemarin, namun Vina dimakamkan hari ini dikarenakan menunggu adiknya yang masih berada di Bogor. Jadi pemakaman korban Vina ini baru bisa dilaksanakan pada hari ini, Kamis. Demikian laporan saya, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jogja, Dewantoro Windu Aji. Selamat bertugas kembali. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, la ilaha illallah. Mau dimakamkan jam 9. Soalnya mau tadi malam seperti yang di Mbak Nelly sebelah di Jedes itu nunggu adiknya minta suruh nunggu yang pulang dari Bogor gitu.
Pak, kalau Mbak Nip sudah berkeluarga belum, Pak? Belum, masih single. Masih single. Berapa bersaudara Pak? 2 bersaudara, makanya yang satu di Bogor itu harus ditunggu gitu. Pemakamannya harus menunggu dia sampai di sini. Pak, Mbak Ibu ngaji udah lama Pak? Berapa ya? 3-4 tahun kali ya? 3-4 tahun kali. Ngajar apa, Pak? Ngajar apa, Pak? Ini apa ya? Al-Quran. Al-Quran. Kalau Ya. kesehariannya pripun, Mbak Vina, Pak? Orangnya seperti apa? Orangnya. Orangnya baik, orangnya supel, apa ya? Ya apa umumnya wong desa lah gitu. Ya. Kalau sempat berkomunikasi terakhir nggak Pak sama jenengan Mbak Vina? Ketemu terakhir pas ini dulu pas ngaji di sini pas apa ya? Pas selapanan Kemis Wakinan. Di sini kan tiap malam Kemis Waki ada selapanan gitu. Itu ketemu atau sempat ngobrol? Enggak, cuman ketemu aja gitu, nggak sempat ngobrol apa. Kemarin dapat kabar dari kecelakaan itu gimana? Dari siapa, Pak? Kemarin dapat dari ini salah satu warga sini juga ada yang guru di sana, Pak Helmi namanya, ada di sini Pak Helmi. Nanti mungkin bisa tanya-tanya Pak Helmi juga. Itu dari Pak Helmi, tapi waktu itu belum jelas. Pas waktu dapat orang-orangnya itu ya kita kaget semua gitu loh. Pak, kalau tadi malam jenazah sampai sini jam itu, Pak? Jam 7. 7, ya. Jam 7-an ya. Keluarga sebelumnya ada firasat nggak, Pak? Kurang tahu ya. Nanti rencana dimakamkan di mana nih, Pak? Di pemakaman umum dusun sini. Ya. Oh, iya. Rumah sederhana di Dusun Jetis Kawiran, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang diselimuti duka mendalam pada Kamis, 8 Juni 2025, pagi. Di halaman rumah itu, keluarga dan para tetangga menengadahkan tangan, merapalkan doa untuk melepas jenazah Vina Mukaramah menuju peristirahatan terakhir. Vina merupakan satu di antara ustazah Yayasan Asy-Syafiyah yang menjadi korban kecelakaan maut di Jalan Provinsi, Kalijambe, Purworejo. Jenazah Vina dikebumikan hari ini karena menunggu adiknya, Mafifatul Waro, yang perjalanan pulang dari Bogor, Jawa Barat. Sang adik tiba pukul 6 pagi. Beranjak siang, jenazah lalu diberangkatkan ke pemakaman umum kampung setempat. Dalam ingatan keluarga, anak sulung dari 2 bersaudara itu dikenal supel, baik dan ramah terhadap siapapun. Keluarga sangat kehilangan Vina. Tapi mau bagaimana lagi? Keluarga harus ikhlas karena sudah takdir. Mudah-mudahan kepergian Vina diterima Allah, ujar Soniran, lirih. Soniran merupakan sepupu mendiang Vina. Ia menjadi perwakilan keluarga yang berangkat ke Purworejo ketika peristiwa memilukan pada Rabu, 7 Mei 2025, siang itu terjadi.